Halo semuanya, hari ini kita bakal jalan-jalan virtual ke sebuah provinsi yang luar biasa. Sebuah tempat yang sering banget disebut sebagai jantungnya Pulau Jawa. Yuk, kita kupas bareng-bareng apa sih yang bikin Jawa Tengah ini begitu istimewa? Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa Jawa Tengah sering dianggap sebagai jiwa sejatinya Pulau Jawa? Jawabannya itu, wah kompleks. Jawabannya ada di lapisan sejarahnya yang dalam, di keindahan alamnya, di denyut budayanya yang kental, dan bahkan di geliat ekonominya yang modern. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari akarnya. Yip, kita mulai dari fondasinya yang paling kuat, sejarah. Karena jauh sebelum jadi provinsi seperti sekarang, Jawa Tengah adalah tanahnya para raja. Jadi gini, sejarah Jawa Tengah itu berlapis-lapis banget. Kalau kita tarik mundur ke abad keempat, wilayah ini udah jadi pusat kerajaan Hindu-Buddha. Terus, lanskapnya berubah total pas abad ke-16, dengan munculnya Kesultanan Demak, Kesultanan Islam pertama yang pengaruhnya gede banget di Jawa. Nah, setelah melewati berbagai era, akhirnya pada 15 Agustus 1950, lahirlah secara resmi Provinsi Jawa Tengah yang kita kenal sampai hari ini. Oke, cukup soal sejarah. Sekarang kita geser sedikit, kita lihat kanvasnya, yaitu alam dan orang-orang yang tinggal di sana. Pertama, soal luasnya nih. Coba deh bayangin, 32.800 km persegi. Biar kebayang, itu tuh gede banget, hampir sepertiga dari seluruh Pulau Jawa. Sebuah wilayah yang sangat signifikan kan? Dan di wilayah segede itu tinggal, 38,2 juta orang. Ini angka yang luar biasa ya. Ini yang bikin Jawa Tengah jadi salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Jadi ini bukan sekedar angka, tapi ini adalah denyut kehidupan yang masif. Nah, angka 5 ini spesial. Ini adalah jumlah gunung berapi aktif yang menjaga Jawa Tengah, termasuk Merapi yang udah melegenda itu. Gunung-gunung ini tuh kayak dua sisi koin. Di satu sisi ya bikin lanskapnya dramatis, kadang seram. Tapi di sisi lain justru karena mereka lah, tanah di sana jadi subur banget. Sekarang, kalau kita intip soal kepercayaan penduduknya, kelihatan jelas banget ya dari data ini. Mayoritas, lebih dari 97% adalah Muslim. Ini menunjukkan identitas keagamaan yang kuat banget di sana. Tentu, komunitas lain seperti Kristen dan penganut kepercayaan lainnya juga hidup berdampingan di tengah mayoritas ini. Dan bukan cuma soal agama, soal etnis juga sama dominannya. Lebih dari 97% adalah suku Jawa. Nah, ini dia nih yang benar-benar ngecap status Jawa Tengah. Bukan lagi sekedar pusat geografis, tapi ini beneran jantungnya. Jantung demografi dan budaya bagi orang Jawa itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal budaya, ini nih yang jadi intinya. Kita masuk ke denyut nadi budaya Jawa Tengah yang, luar biasa. Ada satu kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini. Katanya, Jawa Tengah dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa, di mana Keraton Surakarta masih berdiri hingga kini. Ini bukan cuma kalimat biasa loh, ini penegasan kalau warisan budaya itu benar-benar masih hidup, masih bernafas. Salah satunya ya di balik tambuk-tambuk keraton itu. Coba lihat deh, disinilah mahakarya-mahakarya peradaban kuno yang diakui dunia itu berdiri. Ada Borobudur yang megahnya luar biasa, monumen Buddha terbesar di planet ini. Ada Prambanan yang anggun banget, seolah-olah puncaknya nyentuh langit. Belum lagi misteri dataran tinggi Dieng, tempat candi-candi kuno yang sering ketutup kabut. Setiap batunya itu saksi bisu sejarah. Tapi, budaya di sini tuh bukan cuma soal batu dan candi aja ya. Jantungnya itu justru ada di tradisi yang masih hidup sampai sekarang. Kita ngomongin soal wayang kulit dengan cerita epiknya, soal batik yang setiap goresannya penuh makna, soal keris yang sakral, sampai arsitektur rumah joglo yang ikonik banget itu. Oke, dari budaya kuno, sekarang kita lompat ke era modern. Gimana sih jantung peradaban kuno ini berdetak sebagai mesin ekonomi di Indonesia masa kini? Kalau kita lihat ekonominya, ternyata tulang punggungnya masih pertanian. Lihat aja angkanya, hampir separuh tenaga kerja ada di sektor ini. Ini bukti kalau kesuburan tanah yang tadi kita bahas itu bukan cuma pemandangan, tapi beneran soal hajat hidup jutaan orang. Disinilah uniknya Jawa Tengah kelihatan banget. Di satu sisi, ekonomi tradisionalnya masih kencang. Ada ukiran kayu blora, ada batik legendaris dari Surakarta dan Pekalongan. Tapi, di sisi lain, mesin-mesin industri raksasa juga jalan. Ada pabrik semen gede di Cilacap, industri rokok di Kudus, bahkan ada tambang minyak di Blok Cepu. Jadi, tradisi dan modernitas itu jalan barengan. Dan yang nyambungin semua ini apa? Konektivitas. Fakta menarik nih, jalur kereta api pertama di seluruh Indonesia itu dibangunnya di sini, tahun 1867, bayangin.
Dari rel kereta zaman dulu itu, sekarang Jawa Tengah udah punya urat nadi modern kayak tol Trans Jawa, bandara, dan pelabuhan yang super sibuk. Bener-bener jadi persimpangan penting di era modern. Jadi setelah kita lihat semuanya, kita balik lagi ke pertanyaan awal dengan pemahaman baru. Jawa Tengah ini punya jiwa kuno yang kaya raya, tapi juga punya mesin modern yang terus berputar kencang. Pertanyaannya sekarang, dengan perpaduan unik ini, kira-kira masa depan seperti apa ya yang menanti si jantung Pulau Jawa ini? Ini jadi bahan renungan buat kita semua.